melangkah dalam ketaatan. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Halo saudara, berubah merupakan sebuah pengalaman yang harus dialami oleh semua anak Tuhan dan tidak terkecuali. Tentu saja yang saya maksud adalah berubah dalam pengertian secara rohani. Dahulu saya bukan anak Tuhan, sekarang telah menjadi anak Tuhan. Ini adalah perubahan status ketika kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita secara pribadi. Tetapi saudara, ada begitu banyak anak Tuhan yang kemudian masuk dalam sebuah pergumulan. Begitu sulitnya berubah dalam aspek kehidupan sehari-hari. Mulai dari karakter, sikap, tingkah laku, tutur kata, bahkan cara menanggapi akan kehidupan, permasalahan, cara memikirkan masa depan. Ada banyak hal yang sepertinya masih hidup seperti manusia lama yang hidup dibelenggu, dikungkung dalam dosa. Sehingga muncul sebuah ungkapan, saya sulit untuk berubah. Nah saudara, ketahuilah, perubahan tidak pernah dimulai dari kita, tetapi selalu dimulai dari Tuhan dan senantiasa akan terus dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, dari sinilah titik awal perubahan itu, saudara. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, Dia akan mulai mengerjakan kehendak-Nya atas hidup kita. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dalam suratnya, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, dari ayat ini yang menarik buat saya saudara adalah kata pikirkanlah semuanya itu. Atau dengan kata lain saudara, renungkanlah semuanya itu. Saudara, inilah awal dari sebuah perubahan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Yosua ketika kemudian Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara, tidak ada perubahan tanpa didasari oleh firman Tuhan. Tetapi tentu saja saudara, kita tidak bisa berubah hanya dengan mengetahui firman Tuhan. Tetapi kita perlu melakukannya. Nah saudara, perhatikan Yesus di dalam perkataannya pada waktu khotbah di bukit. Saya akan baca saudara di dalam Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-24. Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudara, belajar firman Tuhan dan melakukannya akan membawa kita di dalam perubahan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah dalam pembahasan kita tentang perubahan hidup saudara, kita butuh satu hal lagi, kunci dari perubahan, yaitu ketaatan yang terus menerus. Saudara, ini menjadi persoalan yang sangat serius. Disinilah titik perjuangan kita. Begitu banyak anak Tuhan tidak berubah karena tidak taat. Banyak anak Tuhan yang kalah dalam peperangan untuk hidup taat saudara. Nah saudara, apakah kita ingin berubah seperti yang Tuhan kehendaki? Apakah kita ingin berubah menjadi serupa Kristus? Kalau kita anak Tuhan,
Harusnya kita mau. Lalu bagaimana caranya, saudara? Saudara ingat, saya sudah katakan di awal tadi, semua dimulai dari Tuhan. Ketika kita mulai kesulitan untuk berubah, karena begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, mari saudara ingatlah pada Yesus. Dia pun menghadapi banyak tantangan, godaan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tetapi Yesus tetap taat. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Mengapa? Karena dia mengasihi Bapanya. Dan Yesus tahu Bapanya begitu mengasihi manusia. Jadi saudara, kasih kepada manusia, yaitu saudara dan saya, itulah kemudian yang menggerakkan Yesus untuk kemudian terus taat melakukan kehendak Bapanya, untuk boleh mengasihi dan menyelamatkan manusia. Saudara, saya percaya ketika hati dan pikiran kita diliputi dan dikuasai sepenuhnya oleh kasih Kristus yang besar bagi kita, maka kita pasti akan berjuang untuk terus melangkah dalam ketaatan. Godaan dan cobaan tetap ada memang. Kesulitan dan tantangan tetap menghadang. Bahkan mungkin penderitaan akan menjadi bagian kita. Tetapi teruslah melangkah dalam ketaatan untuk semakin menyerupai Kristus. Jatuh bangunnya kita ketika kita berjuang, saudara, untuk terus melangkah dalam ketaatan, itulah kasih yang sejati. Kasih kita mungkin memang tidak sempurna, tetapi itu cukup buat Tuhan. Saudara, hidup ini memang tidak sempurna. Tapi ingat, Yesus Kristus yang sempurna itu ada di dalam diri kita. Itulah yang menjadikan kita sempurna di hadapan Allah. Dan hanya Dialah yang memungkinkan kita mengalami perubahan. Teruslah melangkah dalam ketaatan. Allah akan menyertai kita. Kuasa dan kasih-Nya akan membimbing dan mengubah kita semakin menyerupai Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.